Donald Trump mengancam akan penjarakan pihak membocorkan informasi persediaan amunisi militer Amerika Serikat. Masaud Pezeshkian menegaskan upaya pihak luar ingin menggulingkan pemerintahan dan memecah belah Iran namun gagal. Kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan membantu penyandang tunanetra menjalani aktivitas. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memenjarakan pihak yang membocorkan informasi mengenai persediaan amunisi militer Amerika Serikat. Ancaman ini muncul setelah beredar laporan menyebut stok sejumlah rudal strategis mulai menipis akibat konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pemerintahannya sedang melacak pihak yang diduga membocorkan informasi rahasia mengenai persediaan amunisi militer Amerika Serikat. Melalui akun Truth Social, Trump pada Rabu 5 Agustus 2026 menyebut para pembocor melakukan tindakan pengkhianatan dan menegaskan mereka akan menghadapi hukuman penjara. Trump juga membantah laporan yang menyatakan Amerika Serikat kekurangan senjata. Menurut Trump, stok amunisi masih memadai dan pengiriman rudal baru akan segera dilakukan. Sebelumnya sejumlah laporan menyebut persediaan rudal jarak jauh seperti rudal pencegat Patriot menurun tajam akibat tinggi penggunaan dalam konflik Timur Tengah. Gedung Putih menegaskan stok rudal strategis Amerika Serikat masih aman dan cukup untuk mendukung kebutuhan operasi militer. Penggunaan amunisi berdasar analisis Spain Institute for Public Policy militer Amerika Serikat, Israel dan sekutunya di Timur Tengah menghabiskan hampir 11.300 amunisi hanya dalam 16 hari pertama perang sejak 28 Februari. This is a last chance for them to sign a good document. Informasi selanjutnya, Gedung Putih dan Pentagon membantah laporan yang menyebut persediaan amunisi militer Amerika Serikat menipis akibat konflik dengan Iran. Washington menegaskan stok senjata masih memadai untuk mendukung operasi militer di berbagai kawasan. Now I love Venezuela, I love it. Gedung Putih dan Pentagon membantah keras sejumlah laporan yang menyebut pasokan senjata militer Amerika Serikat telah merosot ke tingkat mengkhawatirkan setelah 5 bulan terlibat perang melawan Iran. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kondisi persenjataan nasional tetap kuat meski telah berbulan-bulan terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi lebih dari cukup dan menyalahkan pemerintahan Joe Biden atas besar bantuan senjata yang dikirim ke Ukraina dan Eropa. Al Jazeera Rabu 5 Agustus 2026 melaporkan, juru bicara Pentagon, Sean Parnell menegaskan militer Amerika memiliki seluruh kapabilitas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Meski demikian, sejumlah laporan independen menyebut stok rudal Patriot dan Taat telah menurun tajam, serta memperkirakan proses pemulihan bisa memakan waktu hingga 3 tahun. Kondisi ini disebut berpotensi memengaruhi dukungan militer kepada negara-negara sekutu, termasuk Ukraina yang mengaku pasokan rudal pertahanan udara terus menurun. Ya pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan upaya pihak luar untuk menggulingkan pemerintahan dan memecah belah Iran seperti Suriah telah gagal. Menurut Pezeshkian, persatuan rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas.
Ya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui komunikasi dengan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei sangat sulit. Meski demikian, Pezeshkian menegaskan Mojtaba tetap menjadi sumber kekuatan dan stabilitas di tengah krisis. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan hubungan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei tidak mudah saat situasi negara yang masih bergejolak. Meski demikian, Pezeshkian menegaskan kehadiran Mojtaba tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan dan stabilitas Iran. Pernyataan ini muncul saat spekulasi menyusul absen Mojtaba dari hadapan publik sejak dilantik menggantikan Ayatollah Khamenei pada 9 April 2026. Pezeshkian membantah ada keretakan hubungan dengan Mojtaba dan menyatakan pertemuan di antara keduanya tetap berlangsung secara produktif. Di tengah meningkat tekanan eksternal dan konflik dengan Amerika Serikat, pemerintah Iran menegaskan persatuan kepengurusan negara tetap terjaga. Perubahan kepemimpinan di Teheran terjadi saat konfrontasi militer langsung dengan Amerika akhir Februari 2026. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat aksi saling serang selama hampir 2 minggu sebelum Trump mendadak menghentikan pengeboman di tengah mencuat laporan mengenai pembicaraan menyelesaikan konflik. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian membantah kabar yang menyebut dirinya berulang kali mengancam mundur dari jabatan. Pezeshkian menegaskan akan tetap memimpin dan menilai isu tersebut sebagai upaya memecah belah Iran. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan tidak pernah berniat mengundurkan diri dari jabatannya meski dihadapkan pada berbagai tekanan politik. Pezeshkian menyatakan jika ia memang ingin mundur, maka keputusan ini akan disampaikan secara resmi kepada publik. Pernyataan Pezeshkian menjawab klaim yang menyebut dirinya berulang kali mengancam resign karena perbedaan pandangan terkait kebijakan dan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Pezeshkian juga menegaskan bahwa pemerintah dan militer tetap memiliki pandangan yang selaras dalam menjaga kepentingan nasional dan Iran. The Guardian Selasa 4 Agustus 2026 melaporkan, pemerintah Iran menilai isu pengunduran diri tersebut hanya rumor yang bertujuan menciptakan perpecahan dan melemahkan persatuan di dalam negeri. Klaim pengunduran diri tersebut disampaikan Mohammad Bagher Karazi yang memiliki hubungan pernikahan dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. ما این راه رو که بستن طبیعتاً راه‌های مختلفی رو با همسایگانمون. Kabar berikutnya, Iran menegaskan Selat Hormuz belum akan dibuka kembali meski pembicaraan dengan Oman terus berlangsung. Iran menyatakan nasib jalur pelayaran strategis ini bergantung pada perubahan sikap Amerika Serikat. Pejabat Iran menyebut negosiasi dengan Oman hanya berkaitan dengan pengaturan navigasi dan tidak berhubungan dengan pembukaan segera Selat Hormuz. Menurut Teheran, jalur air vital ini akan tetap tertutup selama Amerika Serikat dinilai masih melakukan pelanggaran dan campur tangan dalam proses perundingan. Sebelumnya, Iran mengancam akan menargetkan kapal perang Amerika yang mencoba memaksa membuka rute pelayaran baru di kawasan Hormuz. Ancaman disampaikan penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, pada Senin 3 Agustus 2026, menegaskan pihak militer Iran tidak akan memberikan ruang bagi pengerahan armada laut Amerika Serikat membuka rute baru di perairan vital tersebut. Ketegangan semakin meningkat setelah sebuah kapal kargo di lepas pantai Oman terkena proyektil tak dikenal dan dalam penyelidikan otoritas terkait. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling penting di dunia, sehingga setiap perkembangan di kawasan ini terus menjadi perhatian pasar internasional. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim rencana damai baru Gaza sebagai terobosan bersejarah. Namun pengamat menilai keberhasilan kesepakatan tersebut bergantung pada kesiapan Washington menekan Israel agar menerimanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut rencana perdamaian Gaza yang baru sebagai terobosan bersejarah. Rencana damai baru diajukan Amerika Serikat memuat poin pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Hamas menyatakan kesediaannya menyerahkan senjata kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sebagai bagian dari proses perdamaian. Meski demikian, pemerintah Israel menolak draft kesepakatan tersebut dan menegaskan penarikan pasukan hanya akan dilakukan setelah Hamas dilucuti sepenuhnya. Sejumlah pengamat menilai hanya tekanan langsung dari Presiden Donald Trump bisa mendorong Israel menerima rencana perdamaian ini. Hingga kini, belum ada tanda Washington akan mengambil langkah tegas seperti membatasi bantuan atau kerjasama keamanan dengan Israel untuk memaksa terwujudnya kesepakatan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mengaku menembakkan rudal balistik ke sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah. Houthi juga mengancam akan memperluas serangan terhadap jalur pengiriman minyak Riyadh. Allahu Akbar, al-maut Amerika, al-maut Israel, al-maut al-nasr. Kelompok Houthi di Yaman pada Rabu 5 Agustus 2026 mengklaim melancarkan serangan rudal balistik menghantam sebuah kapal tanker minyak milik Arab Saudi di perairan Laut Merah. Juru bicara militer Houthi menyatakan serangan menargetkan kapal tanker Wafa di dekat kota pelabuhan Yanbu, Arab Saudi. Serangan ini menjadi bagian dari operasi militer blokade maritim Houthi terhadap pelayaran Arab Saudi yang dimulai sejak Juli 2026. Houthi mengklaim menargetkan sedikitnya 8 kapal terafiliasi dengan Arab Saudi dan mengancam akan memperluas serangan hingga ke wilayah utara Laut Merah. Ketegangan di kawasan ini memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, mendorong harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, koalisi Arab Saudi terus melancarkan serangan ke posisi Houthi di tengah meningkatnya eskalasi keamanan di Laut Merah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi robot humanoid yang menarik. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Robot humanoid berteknologi canggih menyita perhatian dalam forum bisnis Bashkortostan, Uzbekistan di kota Ufa, Rusia. Mengenakan busana tradisional, robot menari mengikuti irama alat musik tiup khas Kurai, memadukan inovasi teknologi dengan kekayaan budaya. Sebuah robot humanoid tampil memukau para peserta forum bisnis Bashkortostan, Uzbekistan digelar di kota Ufa, Rusia. Dengan mengenakan pakaian adat, robot ini menampilkan gerakan tari selaras dengan alunan kurai, alat musik tiup tradisional menjadi simbol budaya masyarakat Bashkortostan. Aksi ini menjadi daya tarik di sela rangkaian acara mempertemukan pelaku usaha dari Bashkortostan dan Uzbekistan. Forum ini diikuti perwakilan dari 110 perusahaan asal Uzbekistan, serta sekitar 100 perusahaan regional dari Bashkortostan dengan tujuan memperluas kerjasama ekonomi dan investasi antar kedua wilayah. Ya, seorang mahasiswa ilmu komputer asal Afrika Selatan mengembangkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penyandang tunanetra menjalani aktivitas secara lebih mandiri. Terinspirasi dari janji kepada neneknya yang tunanetra, Elih Lestali berhasil menciptakan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini menggunakan kamera untuk memindai lingkungan, mengenali hambatan, mengidentifikasi objek, dan memberikan petunjuk suara secara langsung kepada pengguna. Kacamata ini juga mendukung sejumlah bahasa lokal Afrika Selatan, termasuk isi Shoksha dan isi Zulu, agar lebih mudah diakses masyarakat. Tim pengembang menargetkan produksi 15 prototipe pada akhir 2026 sebelum uji coba lebih luas bersama komunitas tunanetra di Afrika Selatan. Inovasi ini telah diperkenalkan di ajang teknologi internasional Leap East di Hong Kong, sekaligus menunjukkan potensi inovasi Afrika di panggung dunia. Ya pemirsa, ilmuwan berhasil menghasilkan visual paling tajam dari permukaan matahari menggunakan teleskop surya terkuat di dunia. Temuan ini membuka peluang baru untuk memahami aktivitas matahari secara lebih mendalam.
Observatorium Surya Nasional Amerika Serikat merilis rekaman visual paling tajam dari permukaan matahari pernah dihasilkan. Visual menampilkan struktur terang berputar di sekitar wilayah magnetit gelap, disertai pola bergelombang dan pusaran plasma bersuhu yang sangat tinggi. Pengamatan ini dilakukan menggunakan kamera berkecepatan tinggi pada teleskop surya Daniel K. Inouye di Hawaii, mampu merekam hingga 740 frame per detik. Dengan memadukan data observasi dan simulasi komputer, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi pusaran kecil bermagnet selama ini hanya diprediksi secara teoritis. Temuan ini diharapkan membantu meningkatkan pemahaman tentang suar semburan matahari dan lontaran massa corona, serta meningkatkan akurasi prediksi aktivitas matahari. Pemirsa, Nepal merupakan jantung Himalaya menyimpan sejuta pesona memikat dunia. Mulai dari kekayaan budaya di Kathmandu, keindahan alam di Pokhara, panorama sunrise di Nagarkot, hingga megahnya Sagarmatha National Park dengan Gunung Everest sebagai mahkota bumi. Seperti apa keindahannya, berikut tayangannya untuk Anda. Kathmandu, ibu kota Nepal, disebut sebagai pusat budaya dan spiritual Himalaya. Di sini berdiri kuil-kuil kuno, stupa megah, serta istana bersejarah diakui UNESCO. Setiap sudut kota menghadirkan kehidupan syarat dengan doa, tradisi, dan keramah tamahan masyarakat setempat. Di sebelah barat terdapat Pokhara, menyuguhkan suasana damai sekaligus petualangan. Danau Pewa yang indah memantulkan puncak Makapure atau Gunung Fistel menjulang gagah. Dari perbukitan Sarangkot, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dengan latar Himalaya yang menakjubkan. Tak hanya itu, Pokhara kini resmi menjadi ibu kota pariwisata Nepal dengan beragam aktivitas mulai dari trekking hingga paragliding mendunia. Tak jauh dari Kathmandu, Nagarkot menjadi surga kecil bagi para pencinta panorama. Desa di ketinggian ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Dari menara pandang, wisatawan bisa menyaksikan jajaran Himalaya, bahkan Gunung Everest dari kejauhan. Keindahan ini kian melengkapi suasana pedesaan yang tenang dan hangat. Dan inilah mahkota bumi, Sagarmatha National Park, kawasan yang menjadi rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Selain pesona alam yang luar biasa, kawasan ini juga menyimpan kekayaan budaya masyarakat Sherpa hidup berdampingan dengan alam. Tengboche Monastery menjadi pusat spiritual tak pernah sepi dari doa. Tak heran, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai warisan dunia sejak 1979. Nepal adalah harmoni sempurna antara budaya, alam, dan spiritualitas. Dari hiruk-pikuk Kathmandu hingga ketenangan puncak Everest. Negeri di atap dunia ini terus menjadi destinasi impian para pelancong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jengkira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.